Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asyun Lintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik menuju Kongres PSSI 2023 era baru sepak bola Indonesia. Dan ini seperti kita ketahui tentu pasca tragedi Kanjuruhan ya sepak bola di Indonesia sempat ya terhenti, meredup ya. Dan ini tentu ada proses ya, ada proses eh, Kongres PSSI dan banyak pasti orang-orang yang terlibat di sepak bola ya, di sepak bola yang ingin mencalonkan ya di berbagai posisi tentunya. Dan saat ini untuk mengetahui bagaimana dinamikanya tentu saya sudah mengundang atau kami dari Tribun Bakudapa sudah mengundang Bapak Mirsa Rinaldi Hipi yang merupakan CEO Sulut United ya. Dan ini kali pertama ya setelah pasca COVID kembali dilakukan lewat Zoom karena Pak Mirsa saat ini berada di Jakarta. Halo Pak Mirsa. Selamat sore, Bung Aswin, Tribun Ya, Manado. Apa kabar? ya, baik, baik. Pak Mirsa, mungkin saya langsung ya, saya beri kesempatan dulu kepada Pak Mirsa untuk seperti biasa untuk memperkenalkan sedikit diri ke Tribuners walaupun sudah beberapa kali ya. Saya kira tidak ada salahnya. Kemudian kita bincang-bincang, Pak. Silakan. Siap. Terima kasih, Bung Aswin. Selamat sore, salam sejahtera buat semua. Saya dengan Mirza Hipi, CEO dan Presiden Sulut United. Senang berada bersama Bung Aswin lagi dan tentu bersama Tribuners untuk sharing mungkin hot topiknya saat ini terkait dengan sepak bola dan menuju KLB ya nih Bung ya. Jadi salam kenal lagi buat semua. Ya, untuk menyingkat waktu ya Pak Mirsa, kita langsung ke bincang-bincang ya Pak Mirsa. Siap. Pak Mirsa dengan Sulut United-nya harus diakui bisa menggairahkan sepak bola di Sulawesi Utara, bahkan saya kira menginspirasi sepak bola di Indonesia Timur, karena artinya selain PSM Makassar, Persipura muncul di tanah Sulawesi juga, Sulawesi Utara ada Sulut United, dan saya kira ini satu hal yang bagus yang didorong oleh seorang, boleh saya kata seorang anak muda ya, anak-anak muda untuk membangun sepak bola Indonesia dari Sulawesi Utara. Dan saat ini Pak Mirsa, seperti kita ketahui bahwa kita sempat ya, seperti yang saya utarakan di awal, kita sempat berada pada titik terendah di persepak bolaan Indonesia ketika ada tragedi Kanjuruhan yang merenggut ratusan korban jiwa. Akibat kejadian tersebut juga Liga 2, Liga 3 dihentikan. Terkait hal ini tentu saya ingin Pak Mirsa selaku orang sepak bola juga pemilik klub, kira-kira bagaimana Pak Mirsa melihat ya tentunya kondisi daripada persepak bolaan saat ini pasca tragedi Kanjuruhan, kemudian kita berusaha bangkit, dan saat ini ya gimana Pak Mirsa? Ya, terima kasih Bung Aswin dan Tribuners. Saya pikir tepat ya kalau saat ini sepak bola Indonesia itu berada dalam tahap yang SOS mungkin Bung ya, sangat-sangat mengkhawatirkan. Tentunya dengan kejadian Kanjuruhan kemarin yang merenggut ratusan korban jiwa, tidak terbayangkan Bung ya, kita mengajak anak ataupun keluarga untuk nonton bola yang tujuannya itu untuk mencari kesenangan, menonton sesuatu yang kita sukai, tapi harus pulang dengan berita duka. Itu menurut saya sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Jadi memang dan efeknya itu sangat-sangat panjang ya Bung ya. Seperti yang Bung ketahui juga, Liga sempat berhenti, kemudian Liga 1-nya sekarang jalan, tapi Liga 2-nya belum ada kepastian, Liga 3 juga ada yang jalan, ada yang tidak, dan tentunya ini menjadi satu alert atau satu lampu merah di mana federasi tentunya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hal ini.
Jadi inilah yang paling mengkhawatirkan adalah dari sisi ketidakpastian kapan liga akan mulai dan tentunya memberikan efek yang panjang juga karena pemain-pemain di Liga 2 saat ini tidak ada pemasukan, kemudian sponsor juga ada yang menghentikan kucuran dananya, kemudian dari sisi klub kita harus terus mengeluarkan biaya-biaya sampai dengan bulan Januari kemarin. Jadi panjang nih Bung ya. Yang saya harapkan adalah tentunya ini bisa menjadi satu pelajaran bagi federasi maupun dari sisi operator untuk kedepannya tidak terjadi lagi. Karena tentunya ini memberikan domino efek yang sangat luar biasa merugikan bagi tidak hanya klub tapi seluruh ekosistem sepak bola dari mulai penonton, klub, federasi, bahkan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Jadi memang inilah salah satu kenapa saya juga mungkin kalau Bung tahu saya mencalonkan juga ya Bung ya sebagai anggota eksekutif komite. Ini memang rasanya hati saya juga tergerak gitu untuk berbuat sesuatu untuk kemajuan sepak bola kita. Saya pikir langkah kecil yang saya bisa lakukan adalah saya mau mencoba untuk terlibat atau berada di federasi dan mungkin bisa membantu dengan knowledge yang saya miliki untuk memperbaiki tatanan sepak bola Indonesia ke depannya. Mungkin itu, Bung. Ya, Pak Mirsa, ini kan besok ya, artinya besok ada proses ya kongres. Eh, saya kira dan kabarnya Pak Mirsa kan salah satu yang mungkin ya akan mencalonkan diri menjadi eksekutif komite PSSI. Yang Ya, ingin saya tanyakan apa yang memotivasi Pak Mirsa mencalonkan diri jadi eksekutif komite PSSI? ya. Jadi mungkin kalau kita flashback sedikit ya Bung ya, mungkin kalau Bung ketahui juga, saya lahir atau saya berada di keluarga yang memang dekat dengan sepak bola. Jadi memang ayah saya juga kebetulan bekas pemain tim nasional pada tahun 60-70. Jadi memang itu sesuatu yang udah mendarah daging lah ya. Nah, terus yang kedua mungkin akibat dari kejadian kemarin, ya saya merasa ada tergerak juga untuk berbuat sesuatu untuk kemajuan sepak bola kita, Bung. Ya, mungkin yang sudah saya lakukan dalam lingkup yang kecil adalah saya mencoba membangun ekosistem sepak bola di Sulawesi Utara, tentunya dengan Sulut Football Academy yang ada maupun dengan Sulut Junior League yang ada. Jadi memang apabila saya ingin berkontribusi lebih, mungkin saya ingin mencoba masuk ke level membuat kebijakan atau di PSSI, karena saya merasa seharusnya PSSI atau federasi itu terlibat dimulai dari grassroots atau sepak bola di usia muda. Jadi tentunya ini yang sangat-sangat menjadi motivasi saya untuk mencalonkan diri. Karena memang saya lihat, saya ingat dulu kalau ayah saya suka cerita, ketika beliau duduk di organisasi PSSI, itu Jepang itu bergurunya ke kita, Bung. Ya, JFA itu, Japan Football Association. Ya, kita lihat kemarin di Piala Dunia, mereka sudah mengalahkan Jerman. Portugal dikalahkan sama Korea Selatan. Arab Saudi mengalahkan Argentina gitu ya. Jadi saya kemarin nonton Piala Dunia tuh senang sekaligus sedih juga gitu yang lihat kita nih masih sibuk sendiri urusan kapan kompetisi mau jalan. Sedangkan negara lain udah jauh sekali lompatannya sehingga bisa ke level yang saat ini, Bung. Jadi ini ada beberapa kekhawatiran, ada beberapa concern dari saya, dan saya ingin berbuat lebih. Jadi mungkin itu salah satu motivasi saya untuk kenapa saya ingin mencalonkan sebagai anggota eksekutif komite di PSSI, Bung. Ya,
Pak Mirsa, saat ini kan tentu dengan segala kelebihan dan kekurangan ya di ke PSSI saat ini. Kalau saya boleh tanya, bagaimana Pak melihat sepak terjang ya daripada calon ketua PSSI yang ada saat ini? Kalau melihat ya, kalau boleh menilai gimana? Ya, kita tahu saat ini ada 5 calon yang mencalonkan menjadi calon ketua umum, tapi memang seperti yang kita ketahui mungkin ada 2 calon kuat, yaitu Pak Erick Thohir dan Pak Lanyala Mataliti. Ya mungkin saya akan fokus ke keduanya aja. Keduanya merupakan orang-orang lama dan orang-orang yang mengerti sepak bola. Jadi memang kita ketahui juga Pak Lanyala sempat menduduki sebagai Ketua Umum PSSI dan tentunya secara pengalaman beliau juga sudah sangat baik. Di satu sisi Pak Erick Thohir juga walaupun keterlibatan dia itu tidak hanya di PSSI tapi juga memiliki segudang pengalaman, memiliki klub di luar negeri seperti di Amerika dengan DC United, kemudian di Inter Milan di Italia. Jadi tentunya keduanya ini merupakan sosok yang paling diunggulkan saat ini memang Bung. Ya, tapi kalau memang boleh memilih, saya melihat saat ini PSSI butuh sosok yang muda, butuh sosok orang yang berani mengambil kebijakan, Ya. butuh orang berani untuk berpikir kreatif dan out of the box. Di satu sisi juga memahami dari sisi bagaimana mengkomersialisasi atau memonetisasi Liga Indonesia ini menjadi satu ekosistem yang berkelanjutan. Dan atas dasar itu saya saat ini memang mendukung Pak Erick Thohir untuk sebagai calon ketua PSSI yang periode 2023 dan 2027. Iya. Pak Mirsa, ini kan siapapun yang jadi, misalnya Pak Erick Thohir ya, tentu dibutuhkan tim yang bisa bersinergi, dibutuhkan tim yang mampu untuk menerjemahkan apa yang menjadi keinginan dari ketua Ya, PSSI, calon ketua PSSI atau ketua PSSI nanti ya. ya. Apa yang Bapak harapkan ya nanti dengan tim di skuadnya nanti, di skuad yang terpilih nanti, figur-figur yang bagaimana, karena kita tahu bersama tentu sukses tidaknya nanti akan kepengurusan bukan hanya ketua saya kira, tapi bagaimana komposisi kepengurusan PSSI ini mampu menerjemahkan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran nanti, misalnya Pak Erick Thohir misalnya kalau ini atau yang lainnya, sehingga mampu menjadikan sepak bola Indonesia tentu lebih baik seperti yang katakanlah seperti yang sudah Pak Mirsa utarakan tadi, bahwa sudah membandingkan dengan keberadaan ya tim-timnas yang lain. Gimana? Ya, saya sepakat ya Bung ya. Tentunya memang kepengurusan itu memang akan menjadi kunci. Seperti kita ketahui dalam tubuh organisasi PSSI itu ada 12 eksekutif komite yang mana akan bekerja sama secara kolektif untuk membuat kebijakan-kebijakan tidak hanya sifatnya hanya dari ketua umum saja, tapi memang melalui satu proses yang secara bersama-sama gitu ya Bung ya. Jadi memang menurut saya sangat penting untuk nanti yang duduk di kepengurusan itu memiliki visi dan misi yang sama dengan ketua umumnya. Karena percuma apabila ketua umumnya memiliki visi dan misi yang bagus, tetapi ternyata tidak didukung oleh eksekutif komite. Nah ini akan menjadi satu hal yang tidak bagus, akan menjadi timpang, akan menjadi penghambat dalam hal pembuatan kebijakan, Bung Aswin. Jadi memang saya harapkan mudah-mudahan Pak Erick juga nantinya bisa menyusun tim yang kompak, tim yang memang memiliki visi dan misi yang sama dengan beliau, dan tentunya memiliki jajaran eksekutif komite yang sepemahaman dan memiliki niat yang bagus juga untuk memajukan sepak bola di Indonesia. Nah, ini juga mirip dengan apa yang sudah beliau lakukan di Kementerian BUMN menurut saya.
Ya, seperti yang Bu ketahui juga, kita selama ini melihat organisasi ya atau Kementerian BUMN itu sebagai kementerian yang ya mungkin bisa dibilang konservatif ya Bung ya. Nah, sejak kepengurusan Pak Erik ini kita lihat beliau bisa mentransformasi satu organisasi atau perkumpulan yang awalnya dianggap konservatif, tapi beliau bisa mentransformasi hal tersebut menjadi sesuatu yang positif dan terlihat kinerja BUMN saat ini di bawah kepemimpinan beliau itu sangat-sangat baik. Jadi memang saya harapkan beliau juga dapat mentransformasi ya organisasi PSSI ini menjadi sesuatu yang fresh, sesuatu yang full of ideas, sesuatu yang bisa dibanggakan, sesuatu yang bisa bersuara di level ASEAN, di level internasional juga gitu harapan saya mungkin Bung. Ya, Tribunner saya kira menarik ya apa yang sudah diutarakan oleh Pak Mirsa ya. Paling tidak ini juga menginformasikan ke kita ya di lewat bincang-bincang ini gimana ya keberadaan Kongres nanti, kemudian harapan-harapan ini. Saya kira apa yang diutarakan oleh Pak Mirsa tadi itu sudah menggambarkan mungkin sebagian besar harapan dari para pencinta bola di tanah air ya, terutama di Sulawesi Utara. Dan mungkin tadi sudah disentil-sentil sih, tapi saya ingin mempertajam lagi Pak Mirsa. Ya. Ini kan keberadaan hasil besok ya, hasil Kongres itu tentu akan bukan hanya hasil berpengaruh di Jakarta, di timnas, tapi akan mempengaruhi keberadaan sepak bola sampai di daerah-daerah termasuk di Sulawesi Utara, termasuk di Indonesia Timur. Dan boleh dikata Pak Mirsa ini mewakili Indonesia Timur lah ya. Jadi saya ingin menanyakan gimana pengaruh, karena Sulut United mau tidak mau harus dikatakan kan adalah sudah menjadi semacam milik dari Sulawesi Utara. Dan sehingga apapun yang terjadi besok tentu pasti dia akan mempengaruhi kehidupan sepak bola di Sulawesi Utara ke depan ya. Pak Mirsa gimana Pak Mirsa melihat bahwa pengaruhnya nanti. Saya kira kan setiap daerah berpikir ya, walaupun tadi semua berpikir misalnya agenda timnas gimana, tapi juga keberadaan klub-klub, keberadaan daerah. Karena saya kira kompetisi yang baik, daerah yang berlomba-lomba untuk menghasilkan suatu prestasi juga akan berimbas ke tim nasional yang kuat. Nah, gimana yang fokusnya adalah gimana keberadaan Sulawesi Utara, sejauh mana pengaruhnya dari hasil besok. Ya, ini menurut saya pertanyaan yang sangat bagus, Bung. Dan tentunya Kongres besok akan berpengaruh besar, terutama khususnya bagi sepak bola di Sulawesi Utara, umumnya bagi sepak bola di Indonesia Timur. Jadi saya sangat-sangat sependapat bahwa saat ini ada ketimpangan, ya karena memang satu hal dan lain hal, pengembangan sepak bola di Indonesia Timur terutama itu agak lebih terlambat karena beberapa hal. Jadi mungkin saya agak flashback dulu, mundur sedikit. Kalau menurut saya ada beberapa permasalahan yang harus kita identifikasi terlebih dahulu. Ya, antara lain yang pertama mungkin kurangnya komitmen dan perhatian organisasi PSSI terhadap pembinaan usia dini. Dan tidak adanya jenjang kompetisi usia muda yang berkelanjutan, artinya dari kelompok umur 10, kelompok umur 12, kelompok umur 14, sampai ke 16, sampai ke elit pro akademinya. Ya, jadi ini satu hal. Sebenarnya masalah sangat simpel, Bung. Ini masalah kemauan aja. PSSI mau atau tidak. Ya, karena memang dari pengalaman saya sudah banyak terlibat di kompetisi usia muda dengan keterlibatan saya di Indonesia Junior Soccer League yang sudah berjalan selama 10 tahun. Ini terlihat bisa kok dijalankan tanpa adanya sponsor besar. Ya. Artinya apa? Artinya apabila dengan platform PSSI harusnya akan bisa lebih dikembangkan lagi, Bung. Ya, jadi ini masalah kemauan mau atau tidak. Ya, dengan adanya kongres besok, apabila
PSSI mau untuk mengedepankan komitmen dan perhatian mereka terhadap pembinaan usia dini, tentunya ini akan sangat-sangat membantu klub maupun asprof maupun perekonomian di daerah. Jadi memang penting bagi usia muda ini untuk terus berkompetisi sesuai dengan kelompok umurnya. Ya, yang kedua masalah infrastruktur, Bung. Seperti kita tahu, saya juga agak kesulitan untuk mencari lapangan latihan misalnya. Ya, tidak kebayang di daerah-daerah seperti NTB atau di Papua mungkin itu akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan infrastruktur yang memang layak. Ya, jadi ini tentunya harus menjadi perhatian bagaimana pemerataan pembinaan program serta infrastruktur di daerah terutama di Indonesia Timur. Dan dalam hal ini federasi harus terlibat, Bung. Mereka harus terlibat, mereka harus menjadi inisiator, mereka harus menjalankan fungsi kelembagaannya dengan bekerja sama dengan Dinas PUPR, dengan Dinas Sosial, dengan Dinas Pariwisata, agar tercipta satu industri khusus untuk sepak bola usia dini. Saya sudah melihat langsung bagaimana kita melihat sekarang adanya Liga Mahasiswa misalnya. Nah, zaman dulu mungkin nggak kebayang siapa sih yang nonton Liga Mahasiswa, ya. Tapi sekarang kalau kita boleh melihat market untuk usia muda itu paling kecil deh saya bicara untuk Indonesia Junior Soccer League, setiap minggu kita ada sekitar 100-120 SSB yang berkompetisi di hari Sabtu dan hari Minggu. Itu orang tua yang datang itu, Bung, bisa sekitar 4.000, 5.000 dalam sekali kegiatan. Artinya apa? Artinya marketnya ada. Tinggal bagaimana kita bisa memonetisasi dan bagaimana kita bisa mengkomersialisasi. Jadi tentunya itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana peran PSSI nanti untuk meningkatkan SDM kepelatihan terutama di Indonesia Timur. Jadi salah satu hal yang saya lakukan di Sulut United adalah satu, menambah lisensi pelatih D untuk Sulut Football Academy. Dan hasilnya terbukti, saya sudah ada peningkatan lisensi D sebanyak 7 orang, ada peningkatan lisensi B, dan ada juga peningkatan lisensi A dengan Coach Edwin yang menjadi Head of Football Academy kita sekarang. Dengan lisensi tersebut terlihat ada peningkatan prestasi di mana Sulut United Football Academy menjuarai Piala U15 untuk Suratin. Artinya apa, Bung? Artinya ada korelasi antara peningkatan SDM pelatih dengan prestasi. Jadi ini yang menurut saya masih belum merata, terutama untuk di Sulawesi Utara dan umumnya di Indonesia Timur. Adalah adanya pelatih yang berlisensi yang bisa mengajarkan anak-anak cara bermain bola. Karena memang jujur kalau kita boleh berbicara sedikit mengenai program usia muda, itu FIFA itu sudah memiliki handbook untuk grassroots. Jadi bagaimana cara melatih umur usia 8, usia 10, usia 12, usia 14 itu sudah ada aturannya, Bung. Jadi tidak cukup SSB itu hanya dilatih dengan orang yang memang hanya tahu sepak bola misalnya. Ya, itu tidak cukup. Makanya saya merasa saya perlu juga untuk meningkatkan SDM kepelatihan yang berkualitas dengan memperbanyak lisensi-lisensi kepelatihan di daerah Indonesia Timur. Dan saya yakin ini akan berpengaruh besar terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia Timur. Ya, mungkin tidak instan, Bung. Itu hal yang harus diketahui adalah ketika kita invest di usia muda ataupun di kepelatihan, itu mungkin tidak dalam 3 tahun kita nikmatin hasilnya, itu tidak. Jadi mungkin kita berbicara 5, 10, atau 15 tahun ke depan. Jadi inilah yang saya pikir itu yang hilang selama ini adalah PSSI terlalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya instan. Misalnya naturalisasi. Ya, karena memang tujuannya ingin ya full supaya timnasnya kompetitif, tapi secara sustainability, secara keberlanjutan itu tidak bertahan lama. Nah, kalau usia muda atau grassroots ini memang tidak akan instan,
hasilnya nanti mungkin ketika saya sudah pensiun baru akan terlihat tuh Bung hasilnya ya, 5, 10, 15 tahun lagi. Dan ini yang dua hal yang memang menjadi perhatian saya terutama adalah yang pertama terkait dengan pembinaan kompetisi usia muda, dan yang kedua adalah peningkatan SDM kepelatihan terutama untuk di Indonesia Timur. Jadi ketika Bung nanya tadi, apakah akan berpengaruh terhadap sepak bola di Sulawesi Utara? Insya Allah ini akan berpengaruh, Bung. Mungkin itu jawabannya. Iya, iya, iya. Nah, menarik tadi ya, dan kita di Sulawesi Utara juga mendapat informasi-informasi dari Pak Mirsa, dan saya kira dari para pencinta bola juga di tanah air, bahkan yang bersimpati dengan keberadaan sepak bola di tanah air. Pak Mirsa, besok kan kongres, artinya kalau dilihat dengan hari ini tinggal sehari lagi. Boleh diinformasikan keberadaan saat ini ya, konstelasinya saat ini gimana, perwakilan 87 voters, apakah sudah kelihatan sudah berada di Jakarta, kemudian sehingga ini kan akan menentukan gimana suksesnya acara besok ya, saya kira. Ya. Gimana? Ya, untuk situasi memang per hari ini jam 2 tadi sudah dibuka registrasi. Jadi para voter sudah bisa check-in di Hotel Shangri-La yang menjadi venue untuk pelaksanaan kongres luar biasa. Nah, sepengetahuan saya hari ini itu sebagian besar voters akan registrasi. Bung, kalau dari sisi konstelasi atau situasi, saya yakin mereka juga sudah memiliki arahan ataupun strategi gimana caranya untuk bisa memajukan sepak bola di Indonesia gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya juga terus menjalin komunikasi baik dengan Asprof maupun dengan klub. Saya mencoba menjalin komunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang progresif ke depan, orang-orang yang memiliki niat baik ke depan, orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama ke depan, dan orang-orang yang memang hanya memiliki kepentingan di sepak bola saja, tidak fokus kepada hal-hal yang di luar sepak bola, misalnya politik. Jadi memang saya terus melakukan komunikasi, saya coba menjalin hubungan dengan beberapa perwakilan Asprof maupun klub dengan harapan mudah-mudahan mereka bisa memiliki visi yang sama dengan saya juga ke depan, sehingga ya harapannya ini menjadi momen. Saya pikir ini momen yang tepat ya Bung ya. Apalagi dengan kejadian Kanjuruhan kemarin, saya pikir sudah saatnya kita bertransformasi. Ya, 135 nyawa sia-sia ya karena satu pertandingan sepak bola yang mana seharusnya menjadi satu kejadian yang menyenangkan. Saya bisa bawa anak saya nonton bola, bisa senang-senang gitu ya. Nah, saya pikir ini merupakan saat Asprof maupun semua stakeholders untuk sama-sama bergandengan tangan kita membangun dan melihat masa depan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu harapan dari saya, Bung. Ya, mungkin Pak Mirsad, terakhir ya waktu ini ya di bincang-bincang ini. Saya ingin tadi banyak hal ya sudah dijelaskan oleh Pak Mirsa ya terkait dari awal menjadi motivasi Pak Mirsa dia untuk mencalonkan diri menjadi sekretaris komite PSSI, kemudian juga keberadaan tanggapan calon ketua PSSI yang akan bersaing besok, kemudian harapan-harapan saya kira sudah terjawab tadi ya ke publik. Saya ingin menanyakan ya, karena ini mempengaruhi juga tentu keberadaan Sulawesi Utara ke depan. Ya, kira-kira Pak, dari berapa calon ya tadi sudah diutarakan, kalau Bapak sendiri melihat kira-kira figur yang baik itu yang mana? Tadi sudah ini ya sebenarnya sudah saya kira sudah diutarakan, tapi saya hanya memperjelas saja kira-kira figurnya, kemudian apa yang diharapkan dari figurnya nanti ini, apa diharapkan tentu untuk keberadaan Sulut United dan teman-teman klub ya, ini kan
Jadi apa yang menjadi harapan klub atau daerah terhadap Ya, ketua nanti, apalagi ketua yang didukung oleh Pak Mirsa besok ya, saya kira gimana? ya, oke. Mungkin mungkin kalau boleh saya rekap aja mungkin Bung ya. Jadi memang saat ini itu adalah kendala utama di sepak bola kita adalah tidak adanya kepastian jadwal kompetisi Ya, ya, setiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu kita bertanya-tanya kapan Liga 1 akan mulai, kapan Liga 2 akan mulai. Tidak ada kepastian. Ya, sementara kalau di liga-liga di luar itu sudah tahu. Tahun depan saya sudah tahu kapan Liga Inggris akan mulai, kapan Liga Italia akan mulai. Nah, ini sekarang tidak ada kepastian karena memang saya pikir PSSI saat ini tidak memiliki stakeholder relationship atau hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya untuk urusan perizinan dengan kepolisian, dengan Panpel, dengan operator, dengan Kemenpora, sehingga terlihat pada saat ada kejadian seperti Kanjuruhan kemarin, terlihat saling menyalahkan semua, Bung, karena tidak ada SOP yang jelas, gitu ya. Dan saat ini saya masih melihat organisasi PSSI masih terlalu berlindung di balik statuta mereka, seolah ketakutan terhadap yang dibilang intervensi pemerintah, ya, bisa dibekukan dan lain-lain, ya. Sedangkan saya melihat untuk membangun ekosistem sepak bola itu justru dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam kapasitasnya yang masing-masing. Artinya tidak mencampuri urusan organisasi, tapi bisa menjembatani bagaimana bisa menciptakan satu ekosistem yang bagus. Nah, inilah yang saya pikir Pak Erik memiliki keunggulan di situ dengan pengalaman beliau di BUMN, dan saya pikir beliau juga punya hubungan yang baik ya, dengan Ketua FIFA saat ini, ya. Beliau memiliki hubungan ketika di Inter Milan dulu, jadi hubungan inilah yang sangat penting dan bisa menjadi satu mutual relationship yang baik ke depannya untuk membangun sepak bola di Indonesia. Yang kedua adalah terkait dengan transparansi dan tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Ya, saat ini kita suka lihat praktek-praktek di organisasi PSSI di mana banyak sekali keputusan-keputusan yang cara pengambilan maupun mekanisme pengambilan keputusannya itu dipertanyakan. Artinya mereka bikin aturan sendiri, mereka yang langgar sendiri. Nah, ini saya melihat kita membutuhkan satu sosok yang berani, ya, untuk bisa merombak atau bisa mendobrak semua stigma-stigma negatif yang sudah terjadi di PSSI selama ini. Dan yang terakhir adalah saya ingin juga sepak bola itu harus dijadikan sebagai industri ke depannya. Apa yang dimaksud dengan industri adalah termasuk untuk tidak hanya Liga 1, tapi juga Liga 2, Liga 3, bahkan yang usia muda, gitu ya. Jadi klub seperti kita nih, seperti Sulut yang memang masih baru ini, kita tentunya masih belum memiliki fanbase yang besar, sehingga kita juga kadang-kadang kesulitan untuk cari sponsor maupun untuk merchandise, gitu ya. Jadi saya ingin seseorangnya itu bisa melihat dari sisi komersial aspek bisnisnya juga. Bagaimana dia bisa menciptakan satu keberlanjutan dari sisi ekosistem sehingga sepak bola di Indonesia akan menjadi satu industri. Dan yang terakhir, saya melihat kita butuh sosok yang keras dan kuat dan disiplin. Karena apa? Karena memang kita juga harus memperbaiki ya, dari sisi pengelolaan klub yang lebih baik atau tata cara pengelolaan klub yang lebih baik. Kita masih mendengar saat ini masih banyak klub yang terlambat untuk pembayaran gaji misalnya, ya, atau lebih parah lagi tidak digaji sama sekali misalnya. Ya, saya pikir ini harusnya bisa juga menjadi perhatian bagi organisasi PSSI, di mana harus ada mekanisme verifikasi terhadap kondisi keuangan suatu klub. Artinya apa? Artinya jangan sampai hak-hak pemain itu tidak dibayarkan. Dan ini saya melihat Pak Erik juga memiliki satu kekuatan di sini karena ya, memang ya, beliau pernah memegang klub tidak hanya di level nasional,
tetapi juga memiliki pengalaman di level internasional, sehingga beliau memiliki pengalaman bagaimana cara memanage atau mengelola klub dengan baik sesuai dengan tatanan yang berlaku dan juga dengan good corporate governance yang baik, sehingga beliau bisa menularkan GCG tersebut ke klub-klub agar pembinaan keuangannya juga bisa lebih baik. Mungkin itu, Bung, secara rekapnya, Bung. Ya, Pak Mirsa ya tentu pemirsa Tribuners, bincang-bincang ini tentu sangat menarik dan bincang-bincang ini tentu masih banyak lagi yang harus kita gali sebenarnya di Pak Mirsa ya terkait keberadaan dinamika Kongres PSSI besok, tapi waktu juga yang membatasi akan bincang-bincang ini. Dan seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada closing statement dari Pak Mirsa terkait dengan apa saja yang sudah kita bincangkan, bisa saran atau harapan atau apa saja terkait persepak bolaan Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Bung atas waktunya. Ini yang kali ketiga kita ngobrol. Saya berharap sebenarnya bisa bermain ke kantor, tapi memang karena satu dan lain hal, karena kongres dan lain-lain, kita masih komunikasi via Zoom dulu saat ini. Tapi harapan saya masih sama, dan tentunya harapan saya juga sama dengan harapan rakyat Indonesia pada umumnya, ya, di mana kita menginginkan adanya satu perbaikan, kita menginginkan adanya satu terobosan, kita menginginkan adanya satu transformasi terhadap sepak bola di Indonesia. Ya, dan saya yakin apabila ada niat, apabila ada kemauan, apabila orang-orang yang memiliki niat baik ini bisa berada di kepengurusan, saya yakin ini akan memberikan hasil yang positif, tidak hanya di Sulawesi Utara, tidak hanya di Indonesia Timur, tapi juga untuk di Indonesia pada umumnya, Bung. Jadi mudah-mudahan ini bisa dijadikan momentum perubahan ke depan, dan saya sangat berharap sekali mudah-mudahan ini menjadi titik balik industri sepak bola nasional, di mana kita sudah mulai bisa bersaing lagi, ya, saya bilang bersaing lagi ini karena memang kita seperti sudah kehilangan persaingan nih, Bung. Bahkan di level Asia Tenggara saja kita masih struggling ya untuk bersaing dengan Thailand, dengan Malaysia, bahkan dengan Vietnam, bahkan negara-negara seperti Kamboja itu sudah sangat-sangat baik sekarang, ada peningkatan, dan Filipina. Jadi saya pikir kita harus memiliki mindset tidak bisa instan, tapi yang jelas lembaran baru ini harus diisi dengan lembaran baru yang lebih bagus, diisi dengan lembaran dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang baik untuk Indonesia ke depannya, dan mudah-mudahan KLB besok bisa menjadi titik balik bagi sepak bola nasional. Mungkin itu, Bung, dari saya, Bung. Ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang di Tribun Bakudapa dengan tema menuju Kongres PSSI 2023 era baru sepak bola Indonesia. Kami sudah bincang-bincang dengan Bung Mirsa Rinaldi Hipi yang merupakan CEO Sulut United, dan kira-kira tentu apa yang diperbincangkan tadi semoga boleh bermanfaat bagi para Tribuners, terutama tentunya bagi para pencinta bola, terutama lagi tentu yang sangat berkepentingan tentu dengan naiknya akan ke persepak bolaan di Indonesia. Dan semoga juga hasil di Kongres besok boleh membawa hasil yang baik bagi Pak Mirsa dan juga bagi Sulut United ya, juga secara keseluruhan, dan juga nantinya tentu akan berimbas bagi Sulawesi Utara, bahkan bagi Indonesia Timur, sehingga kiblat Sulawesi Utara, Indonesia Timur boleh juga ikut membangun persepak bolaan, terlibat membangun persepak bolaan di tanah air. Di Indonesia tercinta. Ya kan, itu yang kita harapkan, semoga dari Pak Mirsa selaku CEO Sulut United ya boleh menyuarakan ya aspirasi Sulawesi Utara, Indonesia Timur untuk kemajuan persepak bolaan di tanah air. Saya kira itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Mirsa yang sudah menerima undangan kami untuk bincang-bincang ya, bincang-bincang terkait Kongres PSSI besok. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Tribuners yang sampai saat ini
setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan tentunya kita akan bertemu lagi pada lain kesempatan, lain waktu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.